Untuk kuat aja. Oke. Pada pagi ini saya akan menjelaskan teori atau penjelasan mengenai business understanding dengan data science. Jadi materi ini sebenarnya nanti akan menjelaskan sebuah konsep workflow yang ada dalam proses analisis big data, yang kemudian kita lebih kemudian disebut oleh banyak orang sebagai data science process, gitu ya. Nah, ini sekaligus nanti untuk juga memberikan pemahaman ke teman-teman bahwa dalam beberapa konteks, analisis big data dengan data science itu memang tidak bisa dipisahkan. Bahkan boleh saja kita menyebutkan bahwa analisis big data itu ya sama dengan data science sebenarnya. Ya, kira-kira begitu. Nah, sebelum nanti setelah UTS kita akan lebih banyak membahas mengenai teknik-teknik algoritmanya. Nah, kita sekarang bicara dulu tentang workflow-nya atau proses yang harus kita ikuti. Nah, ini penting karena setelah kita mencoba melakukan data gathering dan kemudian mendapatkan dataset yang berkualitas, tentu saja pertanyaannya bagaimana kita menganalisisnya itu dengan cara yang baik dan benar, adanya begitu. Kalaupun kita punya dataset yang berkualitas, tapi kalau cara kita menganalisisnya itu salah, nah bisa jadi nanti tidak mengeluarkan insight, ya, jadi tidak bermakna atau tidak berimpact dan menghasilkan sebuah analisis big data yang kita inginkan. Nah, mudahnya begitu. Nah, rekan-rekan sekalian, mohon maaf, kita akan bicara tentang business understanding, ya. Nah, business understanding ini merupakan salah satu tahapan atau salah satu model yang kita bisa ambil pelajarannya itu dari konsep data science dan metode CRA SPDM, ya, jadi semacam itu. Nah, ini sebenarnya metode yang dilakukan oleh yang digunakan lazimnya di data mining, ya. Jadi kalau CR itu cross industrial, SP-nya saya lupa, data mining, kira-kira gitu. Nanti teman-teman bisa lihat. Dan kemudian data science ini, CRDM ini dikenalkan oleh John Rollin, seorang senior data scientist di IBM, yang digunakan untuk memberikan pegangan ke kita atau guideline atau juga framework bagaimana kita melakukan data mining secara baik, gitu ya. Nah, secara baik yang dimaksudkan adalah tentu saja agar menghasilkan sesuatu yang optimal, dan kita memining itu memang ada purpose spesifik, sehingga kemudian karena kita punya purpose yang spesifik, harapannya nanti apa yang kita ambil itu bisa bermanfaat untuk menyelesaikan suatu permasalahan tertentu dengan pendekatan data. Nah, karena menggunakan pendekatan data itulah kemudian muncul metodologi data science. Metodologi data science ini kemudian beradaptasi atau mengabsorb apa yang dilakukan proses dalam CRISPDM menjadi langkah-langkah yang digunakan untuk menjalankan sebuah proyek data science yang tujuannya sama, menghasilkan hasil analisis yang optimal, dapat menjawab pertanyaan dari suatu masalah yang kemudian masalah itu bisa diselesaikan. Nah, kira-kira begitu. Jadi secara kesimpulan, CRDM itu ada dalam metode yang dipakai dalam data science. Kira-kira begitu. Nah, ternyata metode ini berlaku general, ya, dalam artian kita mau pakai machine learning, kita mau pakai deep learning, atau mungkin menggunakan metode analisis yang lain, sebenarnya sama, karena nanti langkah-langkahnya memberikan kita guideline apa yang harus kita perhatikan. Dan ini juga nanti mengarahkan kita metode algoritma apa yang nanti akan kita gunakan, jadi semacam itu. Nah, mari kita lihat. Nah, ini adalah workflow dari CRSPDM, ya. Jadi teman-teman bisa lihat di layar bahwa yang dilakukan oleh metode ini adalah sebuah proses yang iteratif, gitu ya, berproses, ya. Jadi tidak ada putusnya. Dan menariknya, rekan-rekan sekalian, starting point-nya itu dimulai dari yang namanya business understanding. Nah, jadi tidak tergesa-gesa kemudian tanda kutip mencoba tergesa-gesa mengumpulkan data, kemudian saya semacam itu, atau kemudian langsung mencoba algoritmanya, bukan. Tetapi yang diinginkan dalam konteks data science ini adalah memahami permasalahannya atau memahami proses bisnis yang berjalan. Nah, kenapa ini penting? Apa logikanya, apa narasinya?
Nah, kalau kita lihat rekan-rekan sekalian, seorang data scientist itu diwajibkan atau dia akan punya sub skill, skill set ya, itu tidak hanya technical, tetapi juga domain knowledge ya, atau pengetahuan terhadap domain tertentu ya. Domain tertentu itu bisa di area-area spesifik yang mereka geluti. Nah, ini yang menjadi menarik. Seorang data scientist tidak hanya sekedar seorang computer scientist atau statistician gitu ya, mathematician gitu. Jadi bukan hanya itu saja, tetapi dia juga harus paham tentang suatu landscape bisnisnya atau proses bisnis yang dijalani ya, semacam itu. Nah, business understanding ini merupakan sebuah proses awal yang sangat penting. Kenapa bisa begitu? Karena business understanding ini tidak hanya memahami bisnis proses, tetapi kita ingin mengidentifikasi apa sebenarnya permasalahan yang ingin kita selesaikan. Nah, ini yang menjadi menarik, karena kemudian kita dipaksa untuk benar-benar mengetahui permasalahannya itu tidak hanya mendengarkan, tapi juga mengalaminya langsung. Jadi semacam itu. Nah, business understanding ini nanti ada beberapa tahapan yang harus kita perhatikan, nanti akan saya jelaskan di slide berikutnya. Nah, ketika kita sudah mendapatkan business understanding-nya atau semacam identifikasi permasalahan dan lingkup bisnis prosesnya, baru kemudian kita bisa menjalankan ke arah analytic approach. Ya. Nah, di analytic approach pun, ini tidak kemudian kita tergesa-gesa langsung menjalankan sebuah algoritma tertentu. Tetapi di sini kita juga harus diminta untuk mengidentifikasi dan menganalisis kalau business understanding-nya itu seperti ini, maka kita butuh data apa saja. Nah, sehingga di situ ada yang namanya data requirement. Nah, dalam data requirement ini kita mencoba mengidentifikasi data-data apa saja yang bisa kita libatkan untuk bisa menemukan solusi permasalahan yang kita temukan dalam business understanding. Nah, inilah kekuatan big data menurut saya di level data requirement. Karena di sini kita tidak hanya mencoba mendapatkan data requirement yang berasal dari data primer semata, dalam artian misalnya data dari sistem informasi. Tetapi kita juga harus membuka pikiran kita bahwa data requirement itu berasal dari sumber-sumber eksternal lainnya. Bisa dari sosial media, bisa dari platform lain, platform e-commerce, atau mungkin dari sumber-sumber yang tidak terstruktur lain. Nah, kita sebagai seorang data analis atau big data analis harus bisa mulai meraba dan mengidentifikasi sumber data mana saja yang bisa kita libatkan. Nah, di sini juga tidak hanya sumbernya, tetapi juga karakteristik data yang perlu kita ambil. Nah, sehingga dalam konteks ini kita kemudian menjadi mengetahui kalau business understanding-nya itu adalah seperti ini, maka saya membutuhkan data apa saja untuk mendukung agar masalah itu bisa diselesaikan. Nah, simpelnya rekan-rekan sekalian, di sini kita diajarkan bahwa kita tidak diminta untuk langsung tergesa-gesa menjalankan sebuah eksekusi analisis, gitu ya, tetapi benar-benar berinvestasi atau benar-benar mempersiapkan data itu selengkap mungkin dan sebaik mungkin. Nah, sehingga nanti proses analisisnya menjadi berjalan lebih baik, gitu ya, lebih presisi kalau bahasa saya semacam itu. Nah, ini sebenarnya teman-teman sudah lakukan kemarin. Jadi ketika mendapati suatu permasalahan di suatu lokasi yang nyata, yang visual, kemudian teman-teman mulai berpikir, data apa saja yang meliputi di situ. Nah, kemudian baru dilakukan data collection. Nah, data collection ini adalah proses bagaimana kita mengumpulkan data itu secara efektif dan efisien. Tentu saja boleh pakai questionnaire, tentu saja boleh pakai tools, boleh saja kita menggunakan algoritma atau script yang lain atau library untuk mengumpulkan data dari sumber yang lain, misalnya dari sumber sosial media, dari news portal, atau dari sensor, dan lain sebagainya. Tidak apa-apa. Tetapi ini menunjukkan bahwa kita perlu ada banyak pendekatan tergantung dari sumber datanya masing-masing. Jadi kita berorientasi sebagaimana mungkin atau semaksimal mungkin data dari sumber itu bisa kita dapatkan. Nah, dalam proses data requirement dan data collection ini, kalau dikerjakan dengan serius, dikerjakan dengan baik, maka kita sebenarnya sudah melakukan proses yang namanya data understanding.
Jadi data understanding itu kita mencoba memahami tipe data, sumber data, tipe data, karakteristik datanya, dan segala hal yang melingkupi data tersebut. Kalau dalam konteks atau sudut pandang saya sebagai orang yang lebih fokus ke data engineering misalnya, data engineering proses, menurut saya yang namanya data pre-processing itu tidak hanya untuk membuat data itu jadi bersih ya, tetapi kita mencoba memahami datanya. Jadi semacam itu, memahami pola datanya, memahami traction datanya, memahami datanya ini mau kemana loh, jadi semacam itu. Dan kita kadang pada titik tertentu kita kemudian punya kemampuan untuk ini. Oh ya, ini datanya kira-kira akan kemana nih, nanti akan nambah apa lagi nih, jadi kira-kira begitu. Jadi kita punya prediksi collecting datanya kan seperti apa. Nah, kekuatan ini menjadi penting. Inilah yang dikerjakan oleh data engineer ya di dalam sebuah tim big data biasanya. Dia fokus bagaimana setelah tim bisnis analisnya mengatakan seperti ini, dia kemudian akan berpikir, oke, kalau butuhnya itu saya akan provide bahannya. Saya akan provide sumber datanya. Nah, dia akan berpikir bagaimana spesifikasi data yang dibutuhkan, selengkap mungkin, sedetail mungkin, data collection-nya itu akan dimulai dengan beberapa teknik tertentu, dan kemudian data understanding-nya seperti apa. Hasil dari proses ini, yaitu adalah proses data mart. Nah, tugas kemarin yang teman-teman mengumpulkan dataset itu sebenarnya melakukan proses ini, ya, dari business understanding sampai data understanding. Dan kemudian merapikannya, ya, menghinsingnya, kemudian mengecek ada duplikasi apa tidak, dan seterusnya, itu ada di data preparation. Nah, jadi setengah jalan teman-teman sudah melampaui proses dari analisis big data. Nah, nanti di UTS, setelah UTS ya, kita akan masuk ke sini nanti. Baru setelah data preparation ini kita lakukan, data preparation termasuk kita melakukan labeling ya. Jadi yang kemarin mungkin belum kita lakukan itu. Nanti labeling ini kita bisa gunakan, misalnya menggunakan labeling dari expert misalnya, itu juga tidak ada masalah. Kita undang panel ahli misalnya untuk memberikan label dari data yang kita miliki, sehingga kemudian punya data label. Nah, itu nanti akan menjadi bagian dari data preparation, jadi semacam itu ya. Nah, kalau kita udah punya itu, maka nanti perlu kita cek dulu apakah labelnya itu bagus apa tidak, konsisten apa tidak, ada subjectivity apa tidak. Nah, kira-kira begitu. Nah, itu juga penting kita identifikasi, jangan sampai nanti kita apa istilahnya itu membuat sebuah analisis tapi ternyata dataset kita punya label yang tidak apa tuh namanya tidak balance ya, tidak balance itu bukan hanya tidak seimbang, tapi tidak proporsional antara label 1, label 2 dan label 3 misalnya semacam itu. Nah, ini penting ya untuk kita perhatikan, dan juga teman-teman harus sangat hati-hati di sini karena itu akan sangat mempengaruhi nanti pembentukan dari model, jadi semacam itu. Nah, kalau kita sudah siap, maka nanti tinggal kita masuk ke modeling. Nah, kalau bahasa saya begini, sebelum masuk ke modeling ya, di data preparation ini ada stage ya, di mana nanti kita diminta untuk memilih apakah kita nanti menggunakan pendekatan machine learning tertentu, yang nanti kita kenalkan, ada beberapa pendekatan machine learning, baik yang supervised, unsupervised, atau yang namanya reinforcement learning, gitu ya. Termasuk nanti bagaimana menggunakan, apa alasannya kita kemudian memilih menggunakan deep learning, misalnya semacam itu. Jadi bukan hanya sekedar apa istilahnya itu coba-coba, tetapi kita menggunakan pendekatan itu karena kita punya motivasi khusus ya untuk bisa something di situ. Nah, nanti sehingga ujung-ujungnya adalah kita bisa menghasilkan model yang bagus ya, model yang berkualitas, sehingga model yang berkualitas itu bisa digunakan untuk memprediksi atau menganalisis data baru yang masuk, sehingga kemudian itu bisa terupdate dan seterusnya. Tentu saja nanti tidak berhenti di situ. Dalam model ini nanti kita perlu melakukan evaluasi ya, karena dataset yang datang ke kita pun tidak selalu datasetnya itu saja. Jadi bisa saja ada perubahan environment di masa depan yang menyebabkan datasetnya itu polanya berubah. Nah, sehingga itu kita butuh evaluasi. Nah, sehingga modelingnya ini juga nanti dievaluasi, diperbaiki, diupdate, dan kemudian bisa dideploy dan kemudian di feedback. Jadi kira-kira gitu. Nah, ini yang menjadi menarik ya, sebuah proses data science seperti ini. Jadi sebuah data science itu
Atau data science proses itu nggak cuma kuat dalam pendekatan algoritma, karena pendekatan algoritma itu sebenarnya hanya pada pemilihan algoritma yang dipakai ketika akan melakukan modeling. Tetapi teman-teman bisa melihat dari grafik ini ya, itu ternyata porsi pekerjaan terbanyaknya itu ada di business understanding sama data preparation. Makanya selalu saya bilang bahwa dirty work-nya atau pekerjaan beratnya itu, mungkin kalau ada yang menyebutkan 80%, ada yang menyebutkan 70% dari proses analisis big data itu ada di dalam data preparasinya atau data preparasi ke ujung, ke awal. Itu sangat sangat masif begitu, jadi semacam itu. Nah, ini yang paling penting ya teman-teman ketahui. Dalam konteks yang lain kadang ada juga pendekatan atau teori yang mengatakan bahwa data science itu model proses analisisnya berbeda dengan ini. Tidak ada apa-apa, karena sebenarnya konsepnya hampir mirip tapi dikasih nama yang lain. Ada yang namanya OSCEN gitu ya. Ada yang namanya data science process, ya, semacam itu is okay. Karena intinya adalah data preparation. Kadang dia simple ya, cuma data preparation, data modeling, data testing, data validasi, dan deployment, misalnya semacam itu. No problem, mungkin menyederhanakan proses saja. Tetapi yang paling penting tadi ya, nah, kuncinya ada di beberapa poin. Jadi kalau saya melihat misalnya business understanding, kemudian data preparation, modeling, ini menjadi poin-poin penting ya ketika kita nanti perlu melakukan proses tersebut, semacam itu. Nah, mari kita amati ya, atau kita lihat ya. Dalam data science itu terdapat beberapa pertanyaan mendasar. Ini pertanyaan yang harus bisa kita jawab dalam sebuah analisis big data nantinya. Atau dalam kata lain, ini adalah checklist ya. Apakah sebuah proses analisis big data itu bisa dijalankan apa tidak ya. Jadi pertama pertanyaannya adalah what is the problem that you are trying to solve? Apa maknanya? Maknanya kalau kita mau pendekatan analisis big data atau data science, kita harus punya statement problem yang jelas. Jadi kayak gitu. Jadi bukan sekedar coba-coba, bukan sekedar saya pengen, bukan begitu. Tetapi what the problem? Jadi rumusan masalah itu misalnya ya, klasifikasi terhadap jenis tanaman yang bisa mendekati akurasi jenis hama sehingga nanti bisa digunakan untuk pemilihan pestisida yang dilakukan. Jadi semacam itu. Nah, nanti teman-teman mungkin dari yang peserta mata kuliah ini ada yang ikut gemastik di bidang data mining atau mungkin di bidang yang lain yang menggunakan data analytics. Cara kerjanya semacam itu. Kalau kita mau merumuskan masalah ya, kemarin saya beberapa kali mereview proposal dari teman-teman itu masih lemah di situ ya. Jadi kadang masih terkesan kayak pengen nyoba-nyoba. Jadi semacam itu. Kadang cuma alasannya karena saat ini lagi tren. Nah, bukan itu bukan masalah gitu ya. Jadi masalah itu kayak tadi. Jadi saya ingin selama ini misalnya klasifikasi terhadap jenis hama berdasarkan gambar tampak atas misalnya kayak gitu, itu masih rendah sehingga itu mengakibatkan petani ketika memilih pestisida berdasarkan jenis hama menjadi tidak tepat tadi semacam itu. Nah, itu bisa dilakukan. Nah, kemudian pertanyaan kedua, how can you use data to answer the question? Nah, pertanyaannya nanti kalau kalian punya data, punya sekumpulan data, bagaimana data itu bisa menyelesaikan atau menjawab pertanyaan kalian tadi, kan kira-kira gitu. Nah, ini penting karena kalau kita bisa menyebutkan misalnya, oh ya bisa, data yang akan saya kumpulkan itu nanti saya akan analisis menggunakan image processing. Saya menggunakan CNN misalnya, dan kemudian saya akan menggunakan klasifikasi yang sudah dilabeli oleh expert dari misalnya Kementerian Pertanian, misalnya kayak gitu. Nah, itu akan lebih mudah untuk mengclear menjawabnya, kan gitu ya. Kemudian yang ketiga, what data do you need to answer the question? Ya, jadi kalian tanya, terus datanya apa saja untuk mendukung itu? Oh, saya butuh data gambar hamanya, saya butuh label dari expert, saya butuh kamus hamanya, misalnya kayak gitu, nah, itu disebutkan. Jadi semacam itu ya. Kemudian where is the data coming from? Ya, jadi teman-teman harus mengidentifikasi all resources and bagaimana kalian mendapatkan itu. Nah, jadi semacam itu. Nah, itu juga sama. Jadi kalian harus bisa mengidentifikasi, oh ya, data dari gambar itu akan saya ambil sendiri, Pak. Saya pakai kamera, saya akan hunting, saya ambil. Tapi nanti saya akan menggunakan label yang sudah ada di Kaggle, yang di-provide oleh semacam ini. Bisa di-download dengan cara semacam ini. Nah, kira-kira gitu. Nah, kemudian pertanyaannya adalah, is the data that you collected representative of the problem to be solved? Ya, apakah
data yang kalian ambil itu cukup representatif apa tidak. Nah, ini maksudnya adalah kita ditanya kepedean kita, atau kita merasa bahwa yang kita ambil itu sudah cukup untuk proses analisis big data. Nah, kemudian kalau nanti datanya dapat, what additional work is required to manipulate and work with the data. Jadi, kalau kalian sudah mengumpulkan data, apakah kemudian bisa analisis, atau kalian masih harus melakukan hal-hal tertentu, data manipulasi atau data preparation, agar kemudian data yang kalian kumpulkan itu bisa menjadi dataset yang benar. Jadi semacam itu. Nah, itu menjadi penting. Nah, pertanyaan 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini akan menjadi nanti pertanyaan kalian di UTS sebenarnya gitu ya. Tapi nanti kalian menjawabnya dengan sebuah report. Nanti reportnya saya akan kasih tahu bentuknya seperti apa dari studi kasus yang kalian lakukan. Jadi kalian melakukan self evaluation terhadap dataset yang kalian kumpulkan. Nah, kemudian nanti kalau kita udah bisa bilang ini, maka nanti pertanyaan berikutnya adalah in what way can the data be visualized to get the answer that is required, ya. Jadi nanti bagaimana data itu dianalisis, nanti udah pertanyaannya kan metode, algoritmanya, teknik visualisasinya, nanti akan kita bahas setelah UTS ya. Kemudian, does the model will answer the initial question or does it need to be adjusted? Ya, jadi apakah penerapan model yang kita lakukan itu langsung bisa menjawab pertanyaan atau kita masih butuh fit in, jadi dikembangin lagi, dipas-pasin lagi, kira-kira gitu. And then, can you put the model into practice? Apakah kemudian model yang kita buat itu bisa dijalankan dalam konteks yang lebih umum, begitu ya? And yang terakhir adalah apakah can you get constructive feedback into answering the question? Jadi apakah dari deployment model yang kita buat itu kemudian menghasilkan feedback? Ini kuncinya feedback ini. Jadi kalau ada feedback ini berarti data atau analisis data kita itu menghasilkan insight. Ya. Karena ada, ingat ya, insight dulu itu menghasilkan respon. Nah, respon apa? Respon bisa respon negatif, respon yang mengkoreksi, apapun responnya. Jadi semacam itu. Nah, ini yang penting. Nah, sehingga 10 basic question ini harus ada di kepala data scientist ya, ketika berhadapan dalam proses big data analytics atau data science proses. Ya, kira-kira begitu. Nah, sekarang kita masuk lebih detail lagi. Di business understanding, ya, kita ingin benar-benar melakukan pemahaman bisnis yang baik ya, agar sukses berhasil menyelesaikan permasalahan bisnis yang ingin ditangani. Jadi kayak gitu. Jadi ini kalau seorang data scientist ya akan sangat diragukan dia melakukan analisis tetapi tidak memahami konteks permasalahan. Kan kira-kira gitu. Nah, makanya kadang kalau kita seorang computer scientist, kadang kita kemudian minta atau merequire ahli dari bidang yang lain untuk membantu kita memahamkan atau memahami proses bisnis yang berjalan atau yang terjadi. Jadi semacam ini. Ya, tahap ini memainkan peranan penting ya karena dia mendefinisikan masalah, mendefinisikan tujuan, kebutuhan solusi dari perspektif bisnis ya. Jadi semacam itu. Dan ini sebenarnya business understanding ini nanti related atau menjawab pertanyaan ini, what is the problem that you are trying to solve ya. Jadi pertanyaan pertama dari data science akan terjawab kalau kita melakukan business understanding ya. Jadi misalnya nih, ini ada perusahaan, nanti kita bayangkan ya biar teman-teman makin paham. Misalnya ada perusahaan asuransi, ya, perusahaan asuransi kesehatan, atau yang lain ingin menggunakan data science untuk menyelesaikan masalah. Pertanyaannya begini, misalnya, dia punya masalah begini. Bagaimana cara terbaik untuk mengalokasikan dana kesehatan yang terbatas, ya, agar dapat memaksimalkan penggunaannya dalam memberikan pelayanan yang kualitas. Ya. Jadi dananya terbatas, tapi kualitasnya itu maksimal. Ada begitu. Nah ini menjadi pertanyaan. Bukan problemnya problem klasik ya. Di BPJS, mungkin di asuransi kesehatan yang lain, kan semacam itu. Nah, mari kita pakai itu nanti untuk menjelaskan yang lain. Nah, ini menarik, karena yang kita lakukan untuk melakukan itu adalah kita perlu melakukan identifikasi dan definisi. Jadi ketika kita mendapat pertanyaan atau permasalahan yang tergambar dalam pertanyaan tadi, kita harus bisa menjelaskan, harus bisa mencoba menggali lagi
Apa sebenarnya yang diinginkan oleh permasalahan tersebut, sehingga lebih detail target dan tujuannya, tidak general, ya, gitu ya. Makanya di rumusan masalah di penelitian, deskripsi dan lainnya itu sebisa mungkin kita harus sangat spesifik ya, agar kemudian lebih mengena di semacam itu. Itu yang poin yang perlu diperhatikan oleh teman-teman di semacam itu. Nah, misalnya kalau kasus tadi ya, dengan dana terbatas, kemudian layanan kesehatannya itu maksimal, adalah sasarannya ini menyediakan layanan kesehatan tanpa menaikkan biaya. Wah, kira-kira begitu. Ini mirip kayak BBM, bagaimana menyediakan layanan bahan bakar massal gitu tanpa harus menaikkan biaya untuk mendapatkan BBM misalnya semacam itu. Nah, itu bisa dilakukan. Nah, untuk bisa melakukan ini, kita perlu melakukan meninjau kembali proses yang sudah berjalan untuk mengidentifikasi ketidakefektifan ya, atau inefisiensi. Apa yang menyebabkan permasalahan itu terjadi? Nah, ini adalah part of dari business understanding, sebenarnya semacam itu. Nah, ini semacam itu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah kalau kita udah ketemu itu, kita kemudian tugas kita adalah membuat semacam apa itu namanya hipotesis ya. Jadi hipotesis ini kita buat dengan asumsi kita sudah memahami business understanding-nya. Jadi tidak kemudian asal tebak gitu ya. Jadi semacam itu. Contoh, nah, setelah kita menentukan target dan tujuan, misalnya tim data scientist memprioritaskan perawatan kembali pasien sebagai area yang efektif untuk ditinjau ulang. Nah, kira-kira gitu. Jadi kita bisa memfokuskan lagi mana sebenarnya yang menjadi problem utama dari permasalahan besar tadi yang dana kesehatannya terbatas, tapi kita pengen layanannya berkualitas. Nah, ternyata misalnya dalam business understanding itu kadang kita juga perlu melakukan observasi ya, problemnya kayak apa tuh realnya. Misalnya nih, ditemukan bahwa 25% sampai 35% itu pasien yang telah selesai menjalani perawatan itu akan menjalani perawatan dalam waktu 1 tahun, menjalani perawatan kembali. Nah, tetapi kalau 50% lainnya akan kembali menjalani perawatan dalam waktu 5 tahun. Dan kemudian kita drill down lagi, ternyata yang terbanyak yang kembali menjalani perawatan ternyata pasien dengan kondisi gagal jantung. Jadi kayak gitu. Nah, ini kan kita jadi tahu kan ada polanya. Bagaimana cara mendapatkan data itu? Ya kita baca, kita koleksi dulu data-data pasiennya, data-data kunjungan pasien, dan jenis pasiennya seperti apa, sehingga kemudian kita bisa mendapatkan pola 25%, 35%-nya itu yang kategorinya kayak apa, yang 50% apa, dan yang terakhir tentu saja adalah jenis perawatan, jenis pasiennya kayak apa. Jadi kira-kira begitu. Nah, ini yang menjadi menarik untuk bisa dilakukan. Itu masih dalam konteks business understanding. Kalau nanti kita mungkin nanti setelah UTS saya akan kenalkan konsep exploratory data analytic. Nah, itu adalah salah satu contoh analisis data awal yang digunakan untuk membangun ini hipotesis ini di semacam itu. Sehingga kita punya kemampuan untuk mengidentifikasi pola-pola yang terjadi dalam sebuah kumpulan data yang merepresentasikan suatu permasalahan. Nah, biasanya kalau kita udah menemukan itu, kita kemudian pola-polanya udah kelihatan, kita baru membuat sebuah business requirement. Jadi kalau dianalogikan sebenarnya rumusan masalah deskripsi atau di penelitian itu tidak boleh asumsi, tapi harus based on pola-pola yang sudah kita kumpulkan terlebih dahulu. Makanya kalau di prodi kita, itu di set up bahwa kalian kalau bikin proposal skripsi tidak langsung proposal, tapi seminar dulu. Nah, seminar itu sebenarnya selain baca paper, literatur, kalian juga sudah mulai melakukan langkah-langkah awal menganalisis dengan data-data awal, sehingga polanya jadi kelihatan. Nah, dari situ misalnya nih ya, terdapat beberapa hipotesis. Kita bisa memprediksi kemungkinan pasien gagal jantung yang menjalani perawatan kembali. Jadi kalau polanya udah kelihatan, kita bisa menghitung kan di masa depan, oh berarti rumah sakit ini nanti prediksinya dalam kurun waktu 1 tahun ke depan, nah, pasien gagal jantungnya yang akan rawat kembali berapa lama, berapa banyak. Itu bisa dihitung nanti, diprediksi. Gunanya untuk apa? Menyediakan fasilitas kesehatan. Jadi semacam itu. Nah, itu menarik gitu ya.
Nah, kemudian memprediksi kemungkinan pasien, apapun penyakitnya, menjalani perawatan kembali. Mungkin nggak hanya gagal jantung, tapi bisa juga yang lainnya. Nah, kemudian memahami secara eksplisit hal apa saja yang menyebabkan pasien menjalani perawatan kembali atau tidak. Kita menganalisa lebih dalam. Kalau polanya kayak gitu, apa root cause-nya? Apa problem klasiknya? Kenapa kok pasien itu kembali lagi? Apakah ada keluhan lagi, atau karena usia, atau karena apa? Kira-kira gitu. Nah, kemudian kalau nanti ada pasien baru dengan di profile, kita bisa memprediksi nih, pasien baru ini nanti akan kembali apa enggak. Sehingga nanti rumah sakit itu strategi pelayanannya bukan lagi strategi pelayanan menunggu, ya, tapi juga preventif. Jadi targetnya bukan berapa banyak pasien yang datang, harusnya adalah targetnya berapa banyak pasien yang nggak datang kembali dengan asumsi sehat, kan gitu. Jadi semacam itu. Nah, itu kan menarik ya. Jadi kalau kita bisa melakukan itu. Nah, ini contoh ya. Jadi ini adalah hasil dari sebuah business understanding. Kita punya yang namanya business requirement. Kira-kira begitu. Nah, ini ada tekniknya nanti ya. Jadi kita bisa bisa melakukan dengan analisis-analisis yang selama ini kita gunakan dalam teknik exploratory data analytics. Nah, ini yang menjadi menarik kalau dalam konteksnya bisnis ya, dalam konteksnya industri, maka business understanding itu fokus di 4 hal. Yang pertama adalah menentukan bisnis objektif ya. Jadi kita harus benar-benar menentukan ini bisnisnya itu mau menuju kemana, targetnya apa, profit oriented kah atau yang lain. Jadi kira-kira begitu. Jadi itu yang paling penting sebenarnya. Nah, ini biasanya nanti bisa menentukan bisnis sukses kriteria. Jadi kayak gitu. Jadi bisnis levelnya seperti apa, service levelnya seperti apa, itu akan bisa ditentukan dalam bisnis objektif ini biasanya gitu. Kemudian kita juga mengakses atau menganalisa situation. Ya. Jadi apakah memang itu resource-nya tersedia, project requirement-nya itu bisa dikerjakan apa tidak, begitu ya. Kemudian ada resiko atau tidak, ya, jadi kemudian. Dan sehingga nanti kita juga bisa membuat semacam cost benefit analysis. Itu layak nggak rumah sakit itu kita buatkan prediksi semacam ini. Nah, jadi kayak gitu. Jadi kalau mungkin layak ya, karena sebenarnya itu penting. Apalagi kayak konsep kita kan BPJS ya. BPJS itu kan mengkoleksi data mengumpulkan uang dari masyarakat, sifatnya gotong royong. Nanti kalau ada yang sakit, nggak usah siapapun yang sakit, asal dia terdaftar di BPJS, dia bisa di-cover oleh dana yang terkumpul di BPJS, kan begitu. Jadi kita tuh seperti gotong royong, kalau kita bayar bulanan, kita nggak lagi sakit, ya kita nggak pakai. Tapi dana itu nanti di-manage untuk bisa dipakai oleh saudara kita yang lain, kan begitu. Jadi konsepnya kan jadinya ya jangan sampai banyak yang sakit, kan gitu. Nah, bagaimana kita melakukan prediksi itu? Nah, sehingga kita bisa tahu berapa sih setiap bulan prediksi orang sakit di Indonesia, kira-kira gitu ya. Jadi semacam saya karena orang tua masih ada ya, itu juga gitu, nganter kontrol rutin ke dokter misalnya gitu, itu juga mikir-mikir ya, berarti tiap hari nambah pasien BPJS itu ya, itu kan bayangkan kalau BPJS itu tidak punya kekuatan untuk menganalisis dan memprediksi itu. Nah, bisa jadi nanti dananya terkumpul, tetapi ledakan pasiennya sangat banyak, efeknya kita nggak cukup begitu ya. Nah, ini yang menjadi masalah, harus ada dibantu dengan proses-proses data science atau data analisis yang banyak. Jadi semacam itu. Dan modelnya adalah tadi, mungkin pendekatannya tadi ya preventif, bagaimana orang itu jangan sampai sakit gitu ya. Itu penting gitu, kayak gitu. Nah, belum lagi kemarin COVID gitu ya. Jadi situasinya kan banyak, jadi semacam itu yang menurut saya menarik. Nah, saya berencana nanti setelah UTS kalian akan saya bawa langsung ke project base ya, atau research base. Nah, nanti saya akan cerita setelah UTS. Jadi kelas kita akan sedikit berbeda karena kita akan bertemu langsung dan nanti ada real case yang akan saya deliver yang kita kerjakan setiap pertemuan. Jadi biar teman-teman makin merasakan bagaimana data science itu bekerja. Itu ya, ini fokusnya. Kemudian juga ini determine data mining goals, apa yang perlu kita tentukan dalam proses data miningnya, ini juga penting sekali. Jadi kita nggak sembarangan melakukan data mining itu, istilahnya nggak coba-coba juga. Kalau coba-coba nanti rugi kita, tenaga, resource, waktu.
jadi rugi. Jadi kalau bisa ya kita harus menentukan goals-nya data mining-nya ini apa, sehingga spesifik. Nah, kalau spesifik kan enak gitu ya. Jadi to the point, atau kalau bahasa saya on point gitu. Nah, jadi itu penting. Kemudian project plan-nya juga harus jelas. Jadi kita bisa memilih teknologinya, tools-nya, untuk bisa melakukan proses data science tersebut, semacam itu. Nah, kalau itu sudah dilakukan, maka kita masuk ke proses yang kedua, yaitu analytic approach. Ya. Jadi di analytic approach itu kita mencoba menjawab bagaimana menggunakan data untuk menjawab pertanyaan yang ada. Jadi gitu. Nah, untuk melakukan itu tidak bisa tiba-tiba kita langsung pakai pendekatan analisis big data. Tapi yang kita lakukan adalah kita menentukan pendekatan analitik untuk menyelesaikan masalah. Dan kita mendasarkan itu pada konteks statistik atau bisa juga machine learning untuk memperoleh hasil yang diinginkan. Jadi semacam itu. Nah, sehingga kata kuncinya adalah ketika kita memilih metode analytic approach itu didasarkan pada konteks business requirement. Nanti kita balik ya. Kalau business requirement-nya semacam ini, maka kemudian kita bisa jauh kalau memprediksi kemungkinan pasien itu gagal jantung, ya tergantung datanya. Kalau datanya itu sifatnya transaksional dan time series, mungkin kita cukup linear regression dan sejenisnya. Tapi kemudian kalau datanya ditambahkan dengan image jantungnya, misalnya gitu, berarti kita butuh image processing. Mungkin saatnya kita masuk ke CNN atau BNN, misalnya semacam itu. Nah, itu nanti. Jadi, secara tidak langsung, business requirement-nya atau business understanding-nya itu menentukan, datanya itu makin spesifikkan metode analisis yang kita lakukan. Jadi itu yang penting yang harus dipahami oleh teman-teman sekalian. Nah, itu penting. Nah, kemudian ini juga nanti kita dalam konteks analytic approach ini masih kayak berandai-andai ya, kalau bahasa saya. Berandai-andai itu dalam artian teman-teman mencoba menganalisis possibilities ya. Jadi kalau bahasa saya ada teori if then ini. Jadi kita menentukan probabilitas dari sebuah tindakan, mungkin nggak kita menggunakan model prediktif, misalnya semacam itu. Kemudian untuk menentukan suatu hubungan atau korelasi, kita bisa mungkin nggak kita melakukan pendekatan deskriptif, misalnya semacam itu. Dan lainnya. Nah, mungkin juga bisa jika kita menggunakan pendekatan statistik biasa, ketika misalnya dia hanya membutuhkan perhitungan normal, misalnya nilai minimal, nilai maksimal, mean, average, ya, dan segala macam. Atau jawabannya itu adalah decision, yes dan no. Nah, kita harus perhatian juga dari hal tersebut. Jadi kira-kira begitu ya. Nah, kemudian setelah itu kita masuk ke data requirement. Jadi apa saja yang kita butuhkan untuk bisa menjawab pertanyaan itu. Nah, jadi data requirement tadi kita bisa mendapatkan jawaban atau mengidentifikasi data saja yang kita perlukan. Jadi misalnya kalau kita mining Twitter misalnya gitu ya, atau kita swapping Twitter, itu nggak kemudian semuanya kita ambil, ya kita ambil, tapi kan tidak semuanya kita pakai. Nah, jadi agar nggak, kalau bahasa kita di proses data engineering, kalau semuanya kita ambil dulu, misalnya gini, ada pohon mangga, saya coba butuh mangganya doang, tapi kalian ngambilnya tuh motong pohonnya, semuanya diambil, batang, daun, semua diambil. Nah, nggak boleh gitu, itu bukan data mining yang baik. Ya. Data mining yang baik ya kita pakai Gala, nyasarnya ya apa? Istilahnya itu mangganya saja, jangan pohonnya yang ditumbangin, kira gitu ya. Jadi semacam itu. Nah, seringkali kita gitu. Jadi kita pengen ngambil datanya tuh ya kasih dong semua SQL-nya, database-nya. Ya nggak bisa gitu. Nah, butuhnya apa? Nanti disiapin API-nya segala macam, ya, gitu. Baru disedot. Jadi kira-kira gitu. Nah, ini penting. Jadi dalam tahap ini, kalau kita istilahnya ini penting, data requirement ini seperti kita menyiapkan ingredient ketika kita akan memasak, gitu ya. Jadi kita harus tahu resepnya, kita harus tahu ingredientnya, kita harus tahu bahan-bahan pendukungnya, dan bagaimana meletakkannya. Targetnya semua data itu ada di atas meja data analisis proses kita atau di meja dapur kita, jadi semacam itu. Jadi seperti kayak acara Master Chef atau acara apa tuh masak-masak itu ya. Jadi kokinya itu selalu enak gitu. Karena ketika dia mau masak bahannya udah tersedia dengan rapi gitu ya. Sudah ada miri, sudah ada tumbar, sudah ada bawang, semuanya ready gitu. Jadi tinggal klek-klek. Nah, itu targetnya. Tapi kan dibalik menyiapkan itu, mendapatkan bahan-bahannya itu kan harus ke pasar ya kan, harus beli, harus macam-macam. Sumbernya bisa dari mana saja. Jadi semacam itu.
Nah, kemudian data collection juga penting. Jadi ini kita perlu mengidentifikasi bagaimana, dari mana data itu berasal, bagaimana cara mendapatkannya, dan seterusnya. Nah, ini penting ya. Jadi karena ini data collecting ini kita perlu melakukannya sehingga setiap kayak referensi di penelitian lah. Jadi setiap data yang kita ambil dari suatu sumber itu harus kita simpan referensinya sehingga data itu valid untuk dilakukan analisis. Jangan sampai ya paling worst case misalnya data itu kita klaim bahwa data itu kita kumpulkan sendiri misalnya itu. Padahal dari sumber. Mending nggak usah gitu. Mending ya kita bilang aja bahwa data itu data dari pihak lain, sumbernya dari Pickle, no problem. Jadi semacam itu. Toh kalaupun datanya itu kita ambil sendiri nggak apa-apa, kita sebut juga data itu diambil dari data sendiri. Kira-kira begitu. Nah, bagaimana jika data tidak tersedia? Nah, bagi kita kalau datanya tidak tersedia, berarti kita harus kembali ke data requirement. Kita cek, jangan-jangan kita terlalu ambisius gitu ya. Ya, kita harus downgrade atau menyesuaikan requirement tadi menjadi ke level yang acceptable untuk mendapatkan data requirement-nya tadi. Jadi semacam itu sebenarnya poinnya ya. Kemudian setelah itu teman-teman melakukan data understanding ya. Data understanding itu adalah apakah data yang telah dikumpulkan merepresentasikan masalah yang akan diselesaikan. Apa kita lakukan di sini? Kita mempelajari datanya. Kita bongkar datanya. Makanya di materi sebelumnya saya mengenalkan tools namanya Google Refine. Nanti coba dicoba sendiri-sendiri ya secara mandiri. Itu sebenarnya adalah tools yang bisa dipakai untuk membantu kita mempelajari data dan melihat kualitas data yang kita miliki. Apakah data itu cukup baik untuk kita gunakan sebagai basis untuk melakukan data modeling. Misalnya, mengecek seberapa banyak missing value, berapa banyak yang nol, gitu ya, berapa banyak labelnya yang nggak konsisten, jumlah datanya, jumlah variabel, dan seterusnya. Semua hal atribut tentang data itu kita coba untuk kita explore. Apakah itu sudah cukup atau belum untuk analisis data. Karena problem terbesar yang harus kita perhatikan atau tantangannya adalah tadi satu missing value, kemudian kedua imbalance ya. Datanya itu sudah condong menurut saya gitu ya. Jadi kalau saya lihat misalnya, wah Pak, saya bikin sentiment analysis tapi hasilnya bagus semua nih, sentimennya bagus semua. Nah, dilihat dulu, jangan-jangan data label kita memang mayoritas 90% sentimennya positif, nah, kira-kira gitu. Ada outlier apa enggak? Data-data pengganggu yang kemudian menyebabkan itu jadi sesuatu yang berbeda. Enggak apa, kita lihat. Salah format, kadang begitu ya, kita download, tapi salah formatnya berubah. Harus kita normalkan dulu. Jadi ini harus diperbaiki dulu, agar kemudian data itu menjadi lebih baik. Tapi bukan data fabrikasi ya. Jadi bukan membuat data baru, memanipulasi datanya, dan seterusnya. Tidak boleh, gitu ya. Nah, proses data understanding yang populer adalah menggunakan statistik deskriptif dan teknik visualisasi, yang kemudian kita sebut sebagai exploratory data analytics. Nah, ini jadi senjata pertama analisis seorang data scientist adalah kita melihat isi data, menilai kualitas data, menemukan insight awal dengan menggunakan EDA atau exploratory data analytics ya. Itu minggu pertama setelah UTS kita bahas itu, oke? Jadi semacam itu. Nah, ada beberapa fokus penting sebagai seorang data scientist, teman-teman harus perhatikan dengan sangat, jangan sampai terlewat atau salah, gitu ya. Jadi yang pertama adalah collect initial data. Jadi dalam teknik kita mengumpulkan data, jangan tergesa-gesa, kita langsung mengumpulkan data keseluruhan, tapi coba lakukan initial data. Sampel datanya diambil dulu. Untuk apa? Agar kita mengenal datanya itu. Oh, nanti yang akan datang, akan kita koleksi datanya akan seperti ini, tipe-tipenya ya atau bentuk-bentuknya. Tujuannya untuk apa? Agar kemudian kita punya sense ya. Jadi punya sense itu maksudnya kita jadi mengerti bahwa datanya itu nanti bentuknya came in-nya itu akan seperti apa. Jadi kira-kira gitu. Kemudian kita describe data. Nanti di Python ada describe ya. Jadi bagaimana kita menganalisis data dan dokumen, format, number of record, field entities, identities, jadi itu di-collect ya, dicari tahu. Kemudian kita juga mengekspor data, ya kita dig deeper itu di data, kita mencoba mengquery, memvisualkan, ada relasi enggak antar data, itu menjadi bagian dari ini, dan kemudian kita melakukan verify data quality ya. Bagaimana kita mengecek kualitas data itu, apakah sudah clean atau dirty,
dan kemudian ada isu yang lain apa tidak. Jadi ini fokus-fokus penting di sini. Kita bertanggung jawab di sini. Seorang data scientist nanti harus bertanggung jawab di area-area poin ini ketika menyiapkan data setnya. Nah, kalau sudah nanti baru kita masuk ke data preparation. Ya. Ini adalah pertanyaan untuk menjawab pertanyaan proses tambahan apa yang diperlukan untuk memanipulasi data tersebut. Syukur kalau kemudian kita dapat dataset yang sudah berkualitas, lengkap, tidak imbalance, outlier-nya dikit gitu ya, missing value-nya nggak ada, nah itu kan ideal sekali. Tapi data preparation ini kadang diperlukan karena untuk membangun dataset yang siap digunakan dalam tahap pemodelan, jadi dataset final kan gitu. Nah, kemarin tugas terakhir semacam itu ya, saya minta untuk melakukan dataset final. Nah, kemudian pada proses ini kita kadang masih memerlukan proses membersihkan data atau data cleaning, ya. Merging data kadang juga perlu. Kemudian mengubah data menjadi variabel yang lebih berguna, misalnya time gitu ya. Kalau saya melihat itu seringnya time ya, time series gitu ya. Ada tanggal, bulan, tahun, kemudian ada detik. Nah, kalau menurut saya itu mending di split ya antara tanggal dan juga dengan waktunya, detiknya, detik jam, detiknya. Itu akan bisa juga berguna begitu. Jadi semacam itu. Nah, itu bisa dilakukan sebenarnya kalau kita mau, jadi semacam itu. Jadi dari data yang dikoleksi menjadi setelah masuk data preparation itu mestinya ada perubahan bentuk data. Menjadi dataset itu berarti dataset itu adalah kumpulan data yang memang sudah dibuat sedemikian rupa agar siap untuk dimasak atau dianalisis gitu ya. Kalau di supermarket tahu nggak kenapa kok ada buncis sudah dibungkus plastik kecil-kecil, bayam dibungkus plastik kecil-kecil, dan ada tulisannya untuk masak sop. Nah itu dataset. Nah, kira-kira gitu. Tapi kalau bukan dataset kayak di pasar, tumpukan bayam ya sekarung gitu ya, jadi gitu. Jadi kalau kita mau beli berapa mas? Saya mau beli sekian bu untuk masak satu hari kan gitu. Kita terpaksa ngambil dari sebagian kecil. Nah kira-kira gitu. Nah, jadi kita siapin kayak gitu. Mungkin kalau yang sini yang cewek-cewek yang suka masak, kalau belanja mingguan gitu ya, bumbu-bumbu segala macam udah dipontol-pontol itu udah apa? Dipotong-potong gitu ya. Ini untuk memasak, ini untuk masak di plastik itu satu. Sehingga kalau tinggal masak tinggal cemplungin satu plastik gitu. Kira-kira begitu. Nah, itu konteks dari ini. Dari proses menyiapkan memasaknya ini. Nah, sehingga apa yang terjadi kalau kayak gitu? Datanya menjadi efektif pada tahap pemodelan ya. Dan kemudian kita tidak perlu lagi membersihkan missing value, invalid value-nya, sehingga everything goes well gitu ya, ketika data itu diproses. Nah, karena apa? Karena nanti seluruh data memiliki format yang benar. Jadi kira-kira begitu. Nah, ini menjadi penting karena nanti yang akan menjadi tantangan adalah dalam proses data preparation ini sebenarnya teman-teman melakukan yang namanya feature engineering. Ya. Jadi adalah proses mentransformasi data menjadi fitur-fitur yang lebih representatif ya untuk mendukung analisis-analisis yang diperlukan. Nah, fitur inilah nanti yang berfungsi untuk membangunkan model prediktif yang tentu saja nanti akan berdampak pada hasil analisis yang diinginkan. Ya. Nah, sekali lagi data preparation ini adalah tahap yang paling banyak menghabiskan waktu, hampir 70-80% dari keseluruhan proses. Jadi kira-kira begitu. Nah, fokusnya di mana? Fokusnya di area ini. Yang pertama adalah select data. Nah, ini kita harus bisa menentukan data mana saja dari kumpulan data itu yang dikumpulkan jadi dataset. Ya. Kemudian clean data. Jadi kita harus menyampaikan bahwa garbage in, garbage out-nya nggak ada. Jadi datanya itu semuanya berguna, valuable. Construct data. Jadi kita juga harus membuat atribut-atribut yang membantu proses analisis. Jadi jangan menyesatkan, ya, nggak jelas itu. Kemudian integrate data, menjadikan satu dari satu. Bisa jadi nanti dataset itu kumpulan dari mergingnya data-data mentah dari berbagai macam sumber, dari beberapa file. Kita gabung. Itu sangat mungkin. Dan terakhir adalah format data. Jadi kita membuat format yang readable. Untuk apa? Untuk dilakukan analisis. Jadi kira-kira begitu. Nah, ini yang menjadi penting ya untuk kemudian dilakukan.
Nah, kemudian yang berikutnya, nah baru nanti kalau itu sudah siap, maka kemudian kita masuk ke tahap modeling. Ya. Nah, tahap modeling ini adalah kita bicara tentang dengan cara apa data dapat divisualisasikan untuk memperoleh hasil yang dibutuhkan. Visualisasi yang dimaksud di sini adalah tentu saja bukan hanya digambarkan atau digrafikan, tetapi lebih dari itu, visualisasi yang sudah mengarah ke hasil analisis. Ya. Jadi modeling atau pemodelan ini adalah kita mencoba membuat model untuk menyelesaikan permasalahan tadi. Kalau permasalahannya prediksi, berarti kita buat model prediksi. Kalau permasalahannya di area klasifikasi, maka kita kemudian membuat model klasifikasi, dan seterusnya. Ya. Nah, ini penting. Nah, dalam model ini sebenarnya yang kita lakukan, jangan pernah berpikir bahwa membuat model itu sekali jadi dan selesai. Nah, tapi ini modelnya itu dibuat kayak coba-coba. Ada sisi trial error-nya. Kita harus punya asumsi bahwa model yang kita bangun belum tentu itu yang paling fit. Makanya kita perlu tune in. Jadi kira-kira gitu. Fit. Apa yang ditune in? Variabelnya nanti. Jadi gitu. Misalnya, kalau kita punya 100 dataset, kita nanti split jadi 30, 30, 30, misalnya semacam itu, atau 33, 33 gitu ya. 33 dipakai untuk apa namanya? Data model. Itu nanti harus di-shuffle, gitu ya. Di random datanya. Itu nanti bisa diatur sedemikian rupa sehingga kemudian kita mendapatkan kombinasi maksimal yang menghasilkan data model dengan performance yang paling tinggi. Ya, kira-kira begitu, yang paling layak. Itu yang paling penting. Kemudian yang menarik lagi adalah pemodelan data ini nanti memang fokusnya mengembangkan model, ya. Jadi semacam itu. Jadi model ini nanti bisa saja nanti evaluasinya kita mencoba beberapa algoritma. Nah, ketika kita mendekatkan kita mengembangkan beberapa pendekatan algoritma, nanti kita compare mana dari beberapa algoritma itu yang memang paling bagus dari sisi performance. Jadi kalau saya sarankan misalnya untuk melakukan ini memang kita sebaiknya menyiapkan beberapa skenario. Jadi tidak satu. Jadi makanya kalau diangkat sebagai skripsi, saya menyarankan teman-teman mengambil beberapa pendekatan algoritma untuk di benchmark analisis. Sehingga nanti kesimpulannya itu mengarah kepada ke hal yang lebih yang lebih presisi. Kira-kira gitu. Nah, kemudian proses pemodelan ini memang nanti ada konsep data training ya. Mungkin sudah pernah mengenal data training ini kumpulan data di mana hasilnya laddernya sudah diketahui sebelumnya, digunakan sebagai model untuk training untuk membuat modelnya dan kemudian nanti digunakan dalam proses data test. Jadi semacam itu. Nah, ini yang menjadi penting ya di semacam itu. Nah, jadi yang nanti menjadi titik krusial pertama adalah memilih modeling teknik. Ini poin pertama ya. Kita mau pakai algoritma mana? Ini akan menentukan sekali hasil dan sejenisnya. Kemudian kita mencoba mengenerate test design. Ya, jadi kita mencoba untuk mengetes secara secara kecil, skala kecil gitu ya, bagaimana hasil yang didapatkan dari modeling teknik yang ada. Baru kemudian kalau udah yakin kita bikin build model dan kemudian kita melakukan evaluasi dan melihat model itu berjalan dengan konsisten apa tidak, kira-kira gitu. Nah, sehingga kita bisa mengatakan bahwa oke, model ini siap deploy untuk keperluan implementasi. Nah, tentu saja setelah kita dapat modelnya nggak berhenti di situ, kita perlu melakukan evaluation. Jadi evaluation ini kita benar-benar menguji atau menganalisis apakah model yang kita gunakan itu benar-benar sudah bisa dijalankan untuk tadi menjalankan sebuah proses analisis yang menyelesaikan permasalahan. Nah, ini yang menjadi poin penting. Nah, kemudian evaluasi ini biasanya melakukan dua hal, yaitu fase diagnostic measures atau statistical significance testing, jadi semacam itu. Nah, ini diagnostic test measure ini digunakan memastikan model bekerja dengan baik sesuai yang diharapkan. Kalau yang statistical itu dapat diinterpretasikan dalam model yang benar.
Nah, jadi semacam itu. Kemudian evaluate result, ya, ini juga penting. Kita juga perlu mengevaluasi hasil dari pemodelannya, kinerjanya seberapa jauh. Terutama ini, apakah ini bisa diterima dalam skala bisnis. Jadi kadang kan kita kan pemodelan, ya. Jadi pemodelan itu kan kayak kita mencoba membuat miniaturnya tanda kutip dalam komputasi. Nah, nanti kalau itu udah jalan, kita sampaikan kepada tim bisnis. Kira-kira kalau kayak gini kalian bisa terima nggak? Kalau mereka bisa menerima, ya berarti sudah oke. Berarti bisa digunakan atau dipakai dalam bisnis. Kemudian review proses. Review proses itu penting agar untuk kita mendapatkan apakah model yang berjalan itu masih konsisten berjalan atau sebenarnya itu perlu dilakukan enhancement apa tidak. Kemudian kita baru bisa melakukan, kalau nanti kesimpulan akhirnya kalau memang semuanya sudah sepakat, disetujui, baru kemudian kita bisa move ke next proses, ya, atau next step, ya, di deploy atau dipasangkan dengan aplikasi agar bisa berjalan dengan lancar. Nah, kemudian nanti ini adalah deployment, ini adalah diterapkannya modeling yang kita buat, ya, pendekatan data science yang kita lakukan, itu kemudian dikembangkan, sudah dirasa outputnya bagus, memuaskan, semuanya setuju, termasuk juga dengan resikonya, nah, kemudian kita deploy. Ya. Jadi semacam itu. Nah, ini juga menarik, dalam deployment ini kita harus melakukan, harus hati-hati, nggak serta-merta langsung implementasi gitu ya, kita inject ke source kita, tapi juga kita perlu develop dan dokumen plan, ya, kita buat plan-nya dengan baik, kemudian monitoring dan maintenance, tetap harus dimonitor, karena model itu kan dibuat berdasarkan data historis, ya. Nah, kadang ada situasi di masa depan yang itu tidak tercermin dari data historis. Contoh, tiba-tiba terjadi pandemi berikutnya, nah, problem, kira-kira gitu. Tiba-tiba ada perang Ukraina, gitu kan, itu kan jadi masalah, gitu. Jadi karena tidak pernah kita prediksi akan terjadi, gitu ya. Perang-perang terdahulu berbeda dengan model perang sekarang efeknya. Kira-kira. Kemudian produce final report, ya, kita harus membuat produce final report dan kemudian review project. Nah, itu kira-kira yang menjadi menarik. Nah, kemudian yang terakhir adalah feedback. Ini juga penting ya. Apa yang kita dari model yang kita buat itu, apakah ada umpan balik dari kinerja model? Ya tadi kita menangkap apakah itu masih reliable apa tidak. Jangan-jangan itu kalau dijalankan ternyata malah membuka possibility baru, ya, baik itu positif atau negatif. Nah, itu kita harus lihat. Jadi semacam itu. Nah, sehingga nanti kita punya model untuk melakukan hal tersebut. Kira-kira begitu, ya. Nah, ini adalah proses dari metode proses general berdasarkan metode cross reference industrial standard prosedur untuk data mining. Oh ya, CRSP, cross reference industrial standard prosedur for data mining. Jadi kira-kira jadi itu berlaku di semua industri terkait dengan data mining. Jadi kira-kira kalau teman-teman nanti jadi seorang data scientist atau big data analis, ya, di perusahaan atau di industri tertentu nanti akan berhadapan dengan standar-standar semacam ini. Jadi teman-teman nggak bisa data mining itu suka-suka, itu nggak bisa. Kira-kira gitu, ya. Oke. Baik. Ada pertanyaan untuk ini dulu, silahkan. Sambil saya minum. Izin bertanya, Pak. Silahkan. Nah, terkait data preparation tadi, kebetulan untuk tugas yang sebelumnya itu datanya kan, kalau yang saya pahami itu dalam bentuk Excel, yang mana berarti kan rows and columns, data yang relasional. Namun bisa tidak Pak kalau datanya itu jadi nggak relasional seperti itu, Pak? Oh, oke. Untuk Karena tadi ya asumsinya berasal dari berbagai macam sumber. Betul, Pak. Oke, ya. Oke, terima kasih. Ya, kalau situasi semacam itu sangat mungkin. Jadi kalau misalnya kita gabung dan ternyata masih bisa relasional dalam artian bentuknya tabel gitu ya, column based gitu. Nah, berarti itu berarti datanya memang terstruktur begitu, ya. Tapi bisa juga datanya sebaliknya. Kita nggak bisa digabungin tapi bentuknya itu tidak terstruktur. Contoh ya, kalau di dunia oil and gas itu
kita bisa masukkan ke dalam dataset dalam bentuk kolom, tapi ada satu kolom yang isinya itu cuma link ke file tertentu. Karena apa? Link file ini sifatnya tidak terstruktur dan tidak mungkin kita breakdown ke kolom. Nah, kira-kira gitu. Nah, itu sangat mungkin terjadi dan itu tidak masalah. Jadi pendekatannya akhirnya kita bikin algoritma di mana dia baca value-nya di tabel yang terstruktur tadi, tapi untuk menganalisis konten dari setiap file yang terlist itu dia harus baca filenya. Jadi kira-kira begitu. Nah, itu sangat mungkin. Jadi nggak apa-apa, Mas. Kalau terpaksanya tidak terstruktur, makanya kan dalam big data arsitektur itu kan disediakan model atau bentuk dataset tidak terstruktur, bisa dalam bentuk database tidak terstruktur atau yang lain kan kira-kira begitu. Jadi boleh, silahkan, nggak masalah Mas. Baik Pak, terima kasih banyak Pak. Sama-sama. Pertanyaannya bagus, Fred. Ada yang lain? Silahkan. Oke, belum ada ya. Baik, kalau belum ada, saya stop dulu recordingnya yang untuk